Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Amarta dengan NIM 181600163. Dan perkenalkan teman saya yang bernama Alsyifa Rahadu Setiawan. Perkenalkan, nama saya Alsyifa Rahadu Setiawan dengan NIM 181600172. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan pengendalian sistem informasi berbasis komputer. A. Pengendalian umum. Pengendalian umum dirancang untuk menjamin bahwa seluruh sistem komputer dapat berfungsi secara optimal dan pengolahan data dapat dilakukan secara lancar sesuai dengan yang direncanakan. Pengendalian umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Penyusunan rencana pengamanan. 2. Pemisahan tugas dalam fungsi sistem. Fungsi diantaranya sebagai berikut. A. Analisis sistem. B. Pemragaman. C. Operasi komputer. D. Pengguna. E. Keputusan SIA. F. Pengawas data. 3. Pengendalian proyek penyusunan sistem informasi. Penyusunan ini melibatkan elemen-elemen sebagai berikut. A. Rencana induk jangka panjang. B. Rencana proyek penyusunan sistem informasi. C. Jadwal pengolahan data. D. Penetapan tanggung jawab. E. Penilaian kinerja periodik. F. Kaji ulang pasca implementasi. 4. Pengendalian akses fisik. Kemampuan untuk menggunakan peralatan komputer disebut dengan akses fisik. Sedangkan kemampuan untuk memperoleh akses data di perusahaan disebut akses logis. 5. Pengendalian akses logis. Untuk membatasi akses logis, sebuah sistem harus membedakan antara pemakai yang sah dengan yang tidak sah dengan cara mengecek apa yang dimiliki para pemakai. Cara-cara untuk membatasi akses logis adalah 1. Password. 2. Identifikasi. 3. Identifikasi biometrik. 4. Uji kompatibilitas. 6. Pengendalian penyimpanan data. Informasi yang dimiliki perusahaan harus dilindungi dari pengerusakan dan penyajian secara tidak sah, karena informasi mampu mengantarkan perusahaan sebagai leader dalam bentuk persaingan industri. 7. Pengawasan transmisi data. Untuk mengurangi resiko kegagalan perusahaan, harus memantau jaringan untuk mendeteksi titik lemah. 8. Standar dokumentasi. Prosedur dan standar dokumentasi untuk menjamin kejelasan dan ketepatan dokumentasi. Yang ke-9, meminimasi waktu penghentian sistem. Ada 3. Pemeliharaan preventif. Yang kedua, universal power system. Dan yang ketiga, fault tolerance. Untuk yang ke-10, perencanaan pemulihan dari bencana. Tujuannya adalah meminimumkan derajat kerusakan dan kerugian. Yang kedua, menetapkan cara darurat untuk mengolah data. Yang ketiga, meringkas prosedur operasi secepat mungkin. Dan yang keempat, melatih dan membiasakan karyawan dalam situasi darurat. Untuk yang ke-11, perlindungan terhadap PC dan fasilitas jaringan. Penggunaan komputer pribadi dan jaringan lebih rentan terhadap risiko keamanannya daripada menggunakan sistem komputer mainframe. Dan yang ke-11 adalah pengendalian internet atau internet control. Suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan tertentu. Baik, selanjutnya untuk yang B, pengendalian aplikasi. Tujuan utamanya dalam pengendalian aplikasi ini adalah untuk menjamin akurasi dan fasilitasi input file, program, dan output sebuah program aplikasi. Pengendalian aplikasi dan pengendalian umum ini sama-sama saling melengkapi satu sama lain, karena dalam pengendalian aplikasi akan jauh lebih efektif jika didukung dengan adanya pengendalian umum yang kuat. Jadi keduanya sangat penting dan perlu. Ada 5 dalam kategori pengendalian aplikasi, yaitu yang pertama adalah pengendalian sumber daya.
Pengendalian sumber daya adalah salah satu bentuk pengendalian terhadap input guna memastikan bahwa input data yang dimasukkan ke komputer untuk diolah lebih lanjut tidak mengandung kesalahan. Untuk yang kedua, program validasi input. Program validasi input adalah program yang mengecek validasi dan akurasi data input segera setelah data tersebut dimasukkan ke dalam sistem. Untuk yang ketiga, pengendalian entry data secara online. Tujuan dilakukan pengendalian ini adalah untuk menjamin akurasi dan integritas data transaksi yang dimasukkan dari terminal online dan PC. Untuk yang keempat, pengendalian pengolahan data dan pemeliharaan file. Dan yang kelima, pengendalian output. Dilakukan untuk membentuk fungsi pengawas data. Pengawas data ini juga bertugas mendistribusikan output hanya kepada teman-teman yang berhak saja. Dalam hal ini, output yang bertanggung jawab memeriksa ulang kelengkapan dan akurasi output komputer yang diterimanya. Apabila ada dokumen yang tidak terpakai lagi namun berisi data yang sangat penting, maka dokumen tersebut harus dihancurkan. Baik, sekian dari presentasi dari kelompok 10. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.